Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Kusuma Ujung dengan NIM 0702231116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja atau isi dari proyek yang saya buat, yaitu data mahasiswa. Baik, yang pertama itu di sini saya menampilkan tampilan data mahasiswa yang terdiri dari upload foto, profil, NIM, nama prodi, alamat, dan nomor WA. Nah, untuk nama ini saya menggunakan label. Kemudian untuk yang ini saya menggunakan text box, nama juga text box, dan ini spinner. Ini menggunakan text box karena untuk alamat, dan di sini ada text box lagi untuk nomor WA. Nah, di sini saya tampilkan dua button, yaitu button pilih foto sama button simpan, dan di bawahnya itu ada untuk tempat linknya nanti. Jadi kita pas memilih foto, kemudian kita klik yang simpan, URL yang kita buat itu bakalan menampilkan di sini. Kemudian di bawahnya itu terdiri dari 5 button, yaitu button tambah atau input, read, edit, view, delete, dan refresh. Nah, di tambah ini kita menginput data, di read ini kita mengedit data. Nah, ini juga bisa edit data. Di bagian tampilan ini kita juga bisa mengedit data, view untuk mengambil data, delete untuk menghapus data, dan refresh untuk mengulang data dari sini, mengambil data. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan AirCode, AirName, nama prodi, dan alamat ekstensinya. Kemudian menggunakan Google Map, Firebase, Location Sensor, dan Cloudinary. Nah, kemudian ini adalah untuk ekstensinya. Kemudian di sini saya menggunakan dua screen ya. Yang pertama itu ada screen 1 sama read Firebase. Nah, di bagian read Firebase ini sama juga. Inilah gunanya tadi kita membuat read di dalam tampilan input. Nah, yang di bagian tampilan input ini terdiri dari pilih foto sama upload foto, sama di bagian input tadi. Nah, kalau di bagian read ini terdiri dari ID, nama prodi, alamat, dan nomor WA, sama seperti tadi, cuman bedanya di bagian ID. Nah, di bagian input kita menampilkan NIM, sedangkan kita di read Firebase kita buat ID. Nah, kemudian ada 4 label, kemudian 1 spinner, dan ini gunanya untuk mengambil alamat kita. Kemudian di sini ada lokasi. Ketika kita klik button map ini, kita akan ditujukan ke lokasi yang telah ditetapkan, seperti itu. Contoh, kita klik bagian button map ini, otomatis dia akan terdaftar di sini. Kita bisa klik, kita bisa melihat di Google Map di mana lokasi kita itu. Kemudian di sini saya buat 2 button lagi, yaitu button edit sama delete. Nah, di bagian edit ini kita bisa menghapus data di bagian Firebase sama Airtable. Oke. Kemudian di sini ada dua space, bukan 2 space maksudnya. Di setiap bagian-bagian ini saya tambahkan space biar agak rapi. Baik, kita masuk langsung aja ke bagian bloknya. Pertama kita masuk ke blok screen dulu. Kita masuk. Nah, ini adalah blok yang saya buat pada screen 1. Terdiri dari mana ya? Kita awali ke button input dulu. Nah, ini adalah button input. Inilah button input terdiri dari ini text name, text nama, image, selection, ini spinner prodi, kita bisa ngambil berbagai jenis prodi, kemudian teks alamat, teks WA. Nah, kita akan memanggil dia sebelum kita memasukkan data, otomatis dia ngasihkan notifikasi seperti ini, masukkan nama ketika kita belum memasukkan nama. Kemudian di sini adalah kita panggil datanya. Yang pertama itu kita panggil kita ngambil data masukkan ke Firebase database 1, yaitu mulai dengan text name. Kemudian untuk ke Airtable-nya kita memakai AirCode.
yang kita buat tadi, yaitu name, nama prodi, alamat, WA, foto. Kemudian values-nya kita menggunakan ini, dan kita akan menambahkan notifikasi, yaitu data berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita akan lihat dulu Firebase sama Airtable-nya. Kita cek. Nah, ini adalah tampilan Firebase-nya, terdiri dari real-time database. Nah, di sini nanti akan tampil data yang kita input. Kemudian ini adalah Cloudinary. Ketika kita udah pas upload foto, datanya akan masuk ke sini. Dan ini adalah satu lagi, yaitu data Airtable. Nah, ini adalah yang kita buat tadi, yang ini, yang kita buat name, nama prodi, alamat, WA, foto. Di sini akan dimasukkan ke bagian name, nama, foto, alamat, WA, dan foto. Kita akan input datanya nanti setelah saya menjelaskan. Kemudian di sini ada namanya Firebase database 1. Nah, di Firebase ini terdiri dari get tag, text denim text, kemudian set image. Ya, ini adalah profil JPG yang contohnya kita sebelum kita memasukkan data, dia akan berisi foto profil yang saya buat ini. Kemudian ada text denim, nama spinner prodi, teks alamat, teks WA, dan URL. Nah, URL ini adalah link yang telah kita buat nanti setelah kita mengupload gambar. Kemudian setelah kita mengisi datanya itu, akan muncul notifikasi seperti ini, data berhasil ditambahkan. Kemudian, nah, untuk Firebase database good value, di sini ada not empty get value set text name. Dia akan, ini maksudnya ketika kita mengupload data, kemudian ID dan name-nya itu sama, dia akan memunculkan notifikasi seperti name sudah ada atau name sudah terdaftar gitu. Kemudian untuk else-nya itu dia akan memanggil data dari Firebase database 1, yang itu yang tag ID-nya itu name. Kemudian untuk make list-nya itu inilah yang name, nama prodi, alamat, WA, dan URL-nya. Kemudian untuk button yang tadi, button kita masuk ke designer dulu. Nah, untuk button read ini, yang ini button read. Nah, ini adalah gunanya, inilah blok yang kita gunain. Contohnya, kita mengklik button read, dia akan otomatis membuka screen yang read Firebase. Dia akan masuk ke screen ini, seperti itu. Kemudian untuk ngupload fotonya di sini ada, kita buat button pilih. Nah, di sini ada button namanya pilih foto dan simpan foto. Oke. Nah, di sini ada dua, button pilih sama button upload. Jadi ini adalah untuk gunanya mengupload foto. Nanti dia akan di sini di button pilih ini kita buat activity starter action to Android intent action pick. Kemudian set activity starter data type, kemudian masukkan image ini, yang image ya. Kemudian dia akan memanggil data dari activity starter 2-nya ke starter activity. Kemudian setelah kita pilih, kita akan upload. Dia akan kita when button upload klik, do call notifier show progress dialog message. Untuk message-nya itu kita buat kayak loading gitu ya. Ibaratnya kita klik upload, kemudian dia akan memunculkan notifikasi atau peringatan loading gitu. Kemudian detailnya kita buat kosong. Kemudian untuk upload ini kita kirim ke Cloudinary upload path file tools. Kemudian kita bantu dengan activity starter result URL. Kemudian set URL text to activity starter result URL. Jadi guna activity starter yang ini gunanya itu untuk mengkoneksikan data kita dari sini ke Cloudinary. Jadi gunanya itu contohnya kayak Google Map, foto mengirimnya ke database Cloudinary seperti itu. Kemudian di sini ada when Cloudinary response success. Jadi pas kita udah upload, dia akan masuk ke Cloudinary seperti ini. Dia akan menampilkan URL, call notifier dismiss progress dialog, call notifier show alert notice, gambar berhasil diupload. Jadi setelah kita upload, dia akan memunculkan notifikasi gambar berhasil diupload. Nah, ini adalah guna
activity starternya tadi untuk mengupload gambar ke Cloudinaria. Kemudian di sini ada namanya button map. Nah, di button map ini kita akan mengambil data lokasi kita, lokasi di mana kita sekarang. Kita akan mengambil datanya menggunakan blok ini. Nah, di button map ini terdiri dari set label, kemudian kita pakai true, label longitude, kemudian label 11, label latitude, Google Map, teks alamat. Nah, kemudian di sini kita akan manggil menggunakan Google Map, call Google Map, yaitu location sensor. Yang pertama itu latitude, kemudian location sensor yang satu lagi kita gunakan longitude. Nah, ini gunanya kita kayak mengambil bujur utara dan kayak selatan gitu. Kemudian untuk jamnya itu kita buat 13 saja. Kemudian forexnya itu, itemnya itu call Google Map get our maker age. Kemudian call Google Map remove maker. Jadi dia nanti setelah kita ngambil data, dia otomatis menghapus data yang nanti. Kemudian kita panggil kembali call Google Map add maker from JSON. Kemudian ini adalah untuk lokasinya tadi. Kemudian di sini kita menggunakan Google Map enable zoom control, kita buat true. Kemudian kita masuk ke bagian mana? Nah, ke bagian screen 1. Di sini saya buat call air name get column. Nah, kolomnya itu di bagian name. Kemudian if read media permission. Kemudian call screen 1 as permission read media image. Nah, ini untuk mengambil data dari HP kita. Kemudian di sini saya menggunakan desain atau decorationnya. Di sini sudah saya terapkan untuk mempercantik tampilan. Kemudian terdapat Airtable, yaitu RWA. Ada di sini Airphoto, name, prodi, alamat, dan nama. Nah, di sini ada juga untuk globalnya, yaitu insert global foto, name, nama, prodi, alamat, dan WA. Kemudian ini kita gunakan untuk edit di Airtable ya. Nah, ini button edit ini kita gunakan untuk di Airtable. Jadi di Firebase dia nggak bisa. Kemudian di sini saya gunakan hanya untuk di Airtable aja. Nah, di sini kita panggil menggunakan LV View. Jadi setelah kita refresh dari button refresh ini, dia akan secara otomatis loading, kemudian menampilkan LV View. Nah, data yang kita upload tadi ditampilkan di LV View ini. Kemudian kita bisa mengedit datanya. Edit data, nama, name, prodi, alamat, WA, dan foto. Otomatis ketika kita udah mengedit, kemudian akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Kemudian dia akan menghapus data ini, menghapus data yang udah kita edit tadi menjadi bersih, tidak ada yang tertinggal. Kemudian dia akan ada notifikasi dari AirCrowd. Kita ngambil datanya dari LV View atau button view, kemudian selection index. Nanti akan datang notifikasi data berhasil diubah. Dia akan menampilkan logo win seperti ini. Kemudian ini akan kosong seperti semula, seperti tampilan berikut. Dia akan kosong seperti ini. Kemudian di sini ada delete. Button delete ini untuk menghapus data. Setelah kita upload data, dia akan menghapus data seperti itu. Dia akan otomatis menghapus data dari semua yang kita upload. Contohnya kita upload data, nah dia akan menghapus data ini yang barusan kita upload. Kita bisa klik dengan button edit delete yang ini. Kita klik yang bagian delete, dia otomatis menghapus datanya. Oke, di sini terdiri dari teks, name, notifier, pilih data terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan memunculkan notifikasi. Sebelum kita klik button edit, kita terlebih dahulu mengambil data dari button view agar bisa menghapus data yang ada di situ. Kemudian call notifier show host dialog. Nah, di sini akan ada notifnya apakah Anda ingin menghapus data. Kemudian kita bisa pilih yes atau no.
Oke, ini adalah blok dari button input ya, sudah saya terapkan. Kemudian kita masuk ke blok bagian read Firebase. Nah, di read Firebase ini ada banyak bloknya. Kita masuk ke button edit dulu ya, karena tadi kan di sini kebanyakan kan edit delete. Nah, kita siapkan dulu di bagian edit dan delete. Nah, di bagian edit ini sama seperti di button yang tadi, tapi bedanya di bagian read Firebase ini kita bisa mengedit dari data yang di Airtable sama di data yang ada di Firebase. Contohnya nih, kita bahas bloknya dulu ya, nanti kita buat. Di sini jika kita klik button edit, when button edit klik, kita akan mengambil data ID, kemudian keluar notifikasi pilih data terlebih dahulu. Nah, contohnya kita harus mengambil data dulu di bagian read. Nanti ada sejenis list column tree-nya. Di situ terdapat data-data yang sudah kita upload. Kemudian di situ kita bisa pilih button upload, text ID, nama, alamat, WA, map, dan edit. Nah, di sini editnya akan berubah menjadi simpan. Nah, ini adalah untuk blok if then-nya. Kita bisa memasukkan name, nama, prodi, alamat, nomor WA. Nah, kita memanggil datanya itu dari Firebase database 3, yaitu text name, text. Kemudian setelah kita masukkan data, kemudian kita edit, dia akan memunculkan data berhasil diedit. Kemudian di sini ada delete. Delete-nya mana? Kita cari dulu. Button upload. Nah ini button edit. Delete sama seperti yang di screen satu tadi, dia akan memunculkan data ini. Cuman kita ngambil datanya itu dari global index. Kemudian oh ya, tadi kita edit data itu, kita ngambil data dari Collins tree ini. Dari Collins tree list view. Nah, dia akan memanggil data ke Firebase database 2 dari database kedua. Nah, mana database kedua ya? Kita cari dulu. Nah, ini Firebase database kedua, dia akan ngambil data dari sini. Ada 6 database, dia akan ngambil data dari sini. Kemudian ini untuk mengedit datanya itu ya Firebase database 3. Kemudian di sini ada Firebase database 3 clear tag, global tag ID. Database 3 ada ID, nama, prodi, alamat, WA, dan URL. Nah, di sini recruit-nya itu biar bisa diambil data, mengirim data dari global, dari Airtable dan Firebase itu kita menggunakan global index. Kemudian di sini sama seperti hal yang tadi, baru di sini ada notifikasi so alert data berhasil diedit. Contohnya kita udah ngedit data, dia akan menampilkan notifikasi ini. Kemudian ada Firebase 3, kita menggunakan tag ID, sama halnya seperti yang di atas. Kemudian untuk Google Map juga sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada button upload. Contoh nih, kita ibaratnya setelah kita klik datanya, kita harus mengupload data lagi. Contohnya, kita harus memasukkan foto terbaru, bukan foto yang lama. Oke. Sini kita pilih upload, kita pilih cari dulu fotonya, kemudian kita upload. Dan di sini ada Google Map juga, kita ganti mapnya. Nah, dia otomatis akan memasukkan data ke Cloudinary, fotonya tadi. Disimpan ke Cloudinary. Nah, ini. Oke, di sini saya udah jelaskan semua. Oh iya, nih belum. Di sini ada global WA, foto, alamat, name, nama, prodi. Kemudian di sini udah selesai semua, kita tinggal coba datanya dulu. Kemudian di sini saya coba di bagian screen 1 dulu untuk input data. Oke, kita tes.
Kita coba. Nah, ini adalah screen dari companion Kuduler ya. Nah, di sini kita bisa pilih gambar untuk menginput data. Dia otomatis akan masuk ke galeri kita. Kita bisa pilih. Nah, di sini kita bisa ambil data. Contoh kita ngupload foto. Kemudian kita tinggal klik yang bagian simpan ini. Dia otomatis akan menampilkan link kita. Nah, dia akan menampilkan data ini. Kemudian kita bisa masukkan NIM, contohnya 001, kemudian nama kita, dan prodi kita, kemudian lokasi. Nah, di sini kita tinggal klik aja bagian ini, otomatis dia akan memasukkan data. Contoh ini 0857. Contoh, nah kemudian kita tinggal tambah. Nah, dia akan memunculkan notifikasi data berhasil ditambahkan. Begitu. Kemudian di sini kita bisa melihat datanya dengan cara kita refresh seperti ini. Dia akan otomatis loading. Nah, setelah loading, dia akan menampilkan data di view seperti ini. Atau kita coba upload lagi. Kita pilih foto, masuk ke galeri. Nah, di sini kita tinggal tambahkan sebuah foto. Coba lagi ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, otomatis dia menampilkan ini ya, link Cloudinary-nya karena fotonya udah diupload ke Cloudinary. Kita buat 002. Nah, kemudian namanya, contoh kita buat nama saya. Nah, kita pilih dan kita tinggal klik lokasinya, dia otomatis, kemudian nomor WA-nya. Kemudian kita tambah. Nah, kalau kita tidak melakukan refresh, dia tidak akan menampilkan data di view. Contoh kita buat ya. Nah, ini datanya tidak akan bisa muncul kecuali kalau kita menggunakan refresh. Kita klik refresh. Nah, otomatis dia akan memunculkan data yang barusan kita upload. Seperti itu. Oke, kemudian kita cek di bagian Firebase sama Airtable-nya. Nah, di sini datanya sudah muncul. Kemudian kita cek di bagian Firebase. Coba ya, kita refresh dulu. Sembari kita menunggu, kita cek Cloudinary-nya, kita refresh. Oke, ini adalah data foto di Cloudinary. Fotonya sudah masuk, itu bisa kita lihat. Besarkan aja. Nah, ini adalah foto yang kita upload tadi. Kemudian kita cek di Firebase. Nah, ini adalah data yang kita input tadi juga. Kemudian kita akan masuk di bagian blok ini ya, blok screen 1. Kita bisa cek di screen 1 ya. Coba kita masuk ke screen Firebase. Oke, kita cek di sini. Nah, oke, ini adalah data Collins tree yang tadi kita upload di bagian Firebase. Nah, caranya untuk mengeditnya itu kita tinggal bagian klik ini, bagian ini, nama. Nah, otomatis dia akan menampilkan foto ini. Nah, di sini kita tinggal pilih foto lagi, biar datanya tidak hilang. Kita klik bagian foto. Oh, sebelumnya kita klik bagian edit dulu ya, biar dia bisa bergerak, atau bisa kita tekan. Contohnya ini kan tidak bisa kita ubah. Kita tinggal klik bagian edit, kemudian pilih foto. Pilih yang dari galeri, kemudian kita ganti fotonya contohnya. Atau foto yang tadi aja, biar dia tidak salah. Kita ganti. Oke. Nah, ini kemudian kita upload foto. Kita tunggu. Ini agak lama. Nah, foto udah masuk ya. Kemudian kita bisa tambahkan nama, contohnya ini aja, biar beda. Kemudian lokasinya udah, kita tinggal klik bagian simpan. Nah, otomatis datanya itu akan berubah. Nah, ini ada ya di ujung ya, yang paling atas ini dia udah berubah. Kemudian kita akan menghapus datanya, atau kita bisa cek dulu di bagian Firebase-nya dia sudah berubah atau belum. Nah, ini adalah data yang barusan saya ubah ya di ujung ya, dia udah masuk semua.
kita cek di bagian Airtable, kita refresh ya. Oh, nah ini udah berubah ya, di ujung link juga udah masuk ya. Coba kita akan menghapus datanya, tinggal klik ke bagian ini ya. Kita coba, bentar, kita klik bagian Kusuma, kemudian kita pilih delete data, kemudian kita klik yang bagiannya. Oke, data berhasil dihapus ya. Kemudian kita cek di bagian Firebase apakah dia terhapus. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus datanya, dan di sini juga datanya akan terhapus di bagian yang tadi. Oke, atau kita akan hapus kembali satu lagi, atau kita akan input data kembali ya. Kita coba masuk ke input data, coba. Oke, kita coba ya, kita pilih yang bagian foto, pilih foto, masuk ke galeri, kemudian pilih foto di bagian sini, kita masukkan foto ini, kemudian kita simpan. Nah, otomatis masuk fotonya. Kita buat Iman, contoh namanya, bukan ya, NIM ya, 003 Iman. Kita pilih prodi, contohnya ilmu komputer, kemudian alamat, nomor WA, kemudian tambah. Nah, data berhasil dimasukkan. Otomatis data Iman tadi udah masuk ya, yang ini data Iman udah masuk, link fotonya juga udah masuk. Kita cek di Firebase, datanya juga sudah masuk, 003 Iman sama linknya semua. Oke, kemudian kita akan ini hapus data. Kita tinggal klik bagian read. Nah, di sini akan menampilkan data yang kita buat. Kita akan menghapus data yang Iman. Kita klik bagian Iman, kemudian ini tinggal kita klik bagian edit. Kita bisa ganti fotonya. Kita pilih dari galeri, pilih foto, masukkan ini, kemudian upload foto. Kita tunggu, sabar. Nah, datanya udah bermasuk ke Cloudinary. Kemudian kita tinggal ganti Iman aja, contohnya nih ya. Kemudian kita klik yang bagian simpan, kita tunggu. Nah, datanya udah berubah, ini Iman aja. Kita cek juga di Cloud, di Firebase maksudnya, udah berubah atau belum. Nah, di sini sudah jadi Iman aja. Oke, kemudian di sini kita tinggal delete. Kita bisa kembali ke data mahasiswa ini. Kita klik yang bagian Iman aja, kemudian kita tinggal delete. Nah, di sini akan menampilkan hapus data. Kemudian kita klik yang bagiannya, otomatis datanya akan terhapus. Nah, data Iman tadi udah terhapus. Kita cek di sini terhapus juga. Kemudian di Cloudinary kita cek datanya masuk atau enggak. Ya, kita refresh. Nah, ini adalah data yang tadi kita upload ya. Karena yang tadi kan udah kita hapus, otomatis dia terhapus juga karena saya menggunakan 2 foto aja. Oke. Sekian dulu penjelasan saya tentang input dan edit data mahasiswa menggunakan Podular. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.